الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية والله أعلم. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya yang mudah-mudahan kita sampai berada di sini diakui sebagai umat Rasulullah dan diberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadir Al-Khatib berwasiat terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa. Yakni imtithal awamirillahi wa ijtinabun nawahi, menjalankan akan perintah Allah dan menjauhi larangan. Karena yang bertakwa adalah surga balasan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu jangan sampai kita menjadikan diri kita jadi orang-orang yang bertakwa. Maka jalan ketakwaan itu banyak. Jangan sampai kita tercabut keimanan kita, karena orang yang tercabut keimanannya maka tatkala pulang ke akhirat akan dipersiapkan oleh Allah karena dengan ini gaya diceritakan dalam kitab Dhawa'iqul Akhlaq. Ila Abu Hanifah, jika itu Abu Hanifah ditanya oleh seorang muridnya, ya Abu Hanifah, ayyi amru, apakah perkara yang yusallimul iman yang akan mencabut keimanan? Maka telah berkata bintaran tadi umurin dengan 3 perkara. Apa yang 3 perkara ini? Al-awwal tarku syukri lil iman, meninggalkan rasa syukur terhadap iman. Yang pertama yakni meninggalkan rasa syukur terhadap iman. Manusia mempunyai keimanan kemudian apa? Selalu meninggalkan rasa syukurnya apa yang dia miliki dalam keimanan. Wa tsani tarku khawfil khatimah, meninggalkan rasa takut akan di akhir hayat, apakah dia dalam keadaan suul khatimah atau husnul khatimah. Wa tsalits dzulmul ibad, yakni yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba. 3 perkara yang akan mencabut keimanan seseorang. Yang pertama adalah tarku syukri lil iman. Orang yang tidak pernah bersyukur akan nikmat keimanan yang begitu besar yang Allah berikan kepadanya, bahkan wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam adalah paling sempurnanya nikmat. Bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Tamamul ni'mah al-mawtu 'ala al-iman wal Islam." Sempurnanya kenikmatan adalah wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Maka dari itu syukurilah atas nikmat yang telah Allah berikan, di antaranya nikmat yang paling besar ini. Namun apa definisi bersyukur tersebut? Terangkan dalam kitab Al-Qaridah Al-Bahiyah. Syukur adalah saful 'abdi jami'a ma an'amallahu bihi bima khuliqa li ajlihi ila ma khuliqa li ajlihi. Syukur adalah menasrulkannya seorang hamba, memakainya seorang hamba akan nikmat yang telah Allah berikan. Bima khuliqa li ajlihi ila ma khuliqa li ajlihi, kepada yang menciptakan syukur, menciptakan keimanan tersebut.
kepada yang memberikan kenikmatan tersebut, yakni memakainya seorang hamba akan nikmat yang Allah berikan ada atau tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempunyai iman mampu melangkahkan kaki kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, maka itu senantiasa orang yang bersyukur. Apabila kita mempunyai sehat-sehat kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita diberikan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai kita meninggalkan rasa syukur tersebut. Orang yang meninggalkan rasa syukur maka bisa dikategorikan orang-orang yang kufur nikmat. Terlebih apalagi kita kufur dalam nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafah yang pertamanya adalah senantiasalah bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tarku khaufil khatimah, meninggalkan rasa takut dalam kematian. Maka ini perkara yang akan mencabut keimanan. Sedangkan wal innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya kematian itu sejauh manapun kau berlari pasti akan menjumpainya. Maka ingatlah akan kematian tersebut. Karena tidak ada yang menjamin apakah wafat kita ini dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan yang ketiga, dzulmul ibad, kezaliman seorang hamba. Apa zalim adalah wad'u syai'in ala ghairi wad'ihi, letakkan ataupun menempatkan suatu perkara yang bukan pada tempatnya yang zalim. Dan di antaranya contoh daripada zalim tersebut, Allah memberikan kita pedoman Al-Quran, Al-Hadis, Nahwal Ijma' wal Qiyas. Namun sama sekali tidak kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita amalkan apa-apa yang berada di dalam Al-Quran, maka ini bisa diibaratkan orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena dicontohkan pula yang di dalam surah Al-Jumu'ah, matalul ladzina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya, kamathalil ladzina yahmilu asfara, maka mereka seperti keledai-keledai yang membawa kitab Taurat namun tidak mengamalkan. Bisa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah, sungguh sangat besar, yakni orang-orang yang mendustakan akan ayat-ayat Allah. Sungguh sangat besar dosa mereka. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, orang yang sama sekali tidak pernah menjalankan kebaikan padahal Allah telah memerintahkannya. Maka dari ini, mukhalafah dari tiga hal tersebut. Yang pertama, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, senantiasalah kita ingat akan akhir hayat kita, karena di akhir hayat ini tidak ada yang tahu apakah kita dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dan yang ketiga, senantiasalah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Apabila Allah memberikan kita suatu nikmat, pakailah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita perintah, jalanilah. Allah memberikan kita pedoman, amalkanlah. Maka insyaallah orang yang menjalani akan tiga perkara tersebut tidak akan dicabut keimanannya, wafat dalam keadaan husnul khatimah, pulang ke akhirat dalam keadaan selamat. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum ila ma taqulu innahu sami'un alim. Jawaban dari Ghafurur Rahim.